Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Alhamdulillah bi khair. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua dalam menuntut ilmu, ya. Dan ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk tema di bab ke-8 ya. Di halaman ke-127. Halaman ke-127 kita tema tentang kata sifat ya, atau isim sifat, atau kata biasa disebut dengan na'at man'ut. Atau biasa kita kenal juga dengan na'at dan man'ut. Pertanyaannya adalah apa itu na'at dan apa itu man'ut? Na'at adalah kata sifat, man'ut adalah kata yang disifatinya. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, kita belajar bahasa Indonesia, kita mengenal ada contoh kalimat anak laki-laki itu tampan. Nah, tampan itu adalah kata sifat, atau dalam bahasa Arab disebut na'at, sedangkan anak laki-laki itu disebut man'ut, atau kata yang disifatinya. Sampai ini paham ya? Oke, baik. Nah, di halaman 127 ada beberapa kosakata. Yaitu yang pertama ada kata jamilun. Kita ikuti bersama-sama. Jamilun. 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 Artinya apa jamilun? Ada yang tahu? Ya, kalau kita lihat gambar, itu artinya apa ya jamilun ya? Ayo. Jamilun itu artinya adalah indah, tampan, atau baik ya. Kita selisih tampan atau baik. Nah, kemudian yang kedua, ada kata saminun. Saminun. Apa itu saminun? Ya, saminun artinya gemuk. Gemuk ya. Nah, kalau di masakan Arab itu ada namanya minyak samin ya. Atau minyak yang kalau kita banyak mengkonsumsinya badan kita akan gemuk. Nah, namanya samin. Berikutnya ada namanya hazil. Hazilun. Hazilun. Apa itu hazilun? Lawan gemuk? Kurus. Kurus ya. Hazil. Hazil. Kurus. Kemudian ada namanya juga tawilun. 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 Apa tawilun? Panjang. Tawilun. Panjang. Kemudian berikutnya ada namanya qasirun. Qasirun. Ah, lawan panjang apa?
pendek. Oke. Berikutnya ada namanya nasyitun. Ya. Nasyitun atau rajin. Nasyitun. Ada juga lawannya rajin, kaslanun. Malas. Kaslanun. Malas. Oke. Cukup nggak? Cukup? Cukup sampai sini dulu ya. Kosakatanya. Kosakatanya tadi apa saja yang pertama? Jamil. Kemudian apa lagi? Nah, kita buat biar bagus. Kita sedikit-sedikit aja kosakatanya ya, Nak ya. Ya, jadi jamilun. Kemudian apa lagi? Tadi saminun. Saminun, ya. Nah, ini lawannya. Tadi apa lawannya? Hazilun. Hazilun. Kemudian ada juga halimun. Halimun. Kemudian apa lagi? Tawilun. Mungkin Bapak kecilin dulu deh tulisannya ya, ini terlalu besar. Oke, kecilin dulu. Oke. Sebentar. Ya, tadi ada jamilun. Kemudian ada hazilun. Ada saminun. Ada juga tawilun. Ada juga qasirun. Kemudian ada juga nasyitun. Nasyitun. Ada kaslanun. Tadi kita belajar ini ya. Ada jamilun 1, hazilun 2, saminun 3, tawilun 4, qasirun 5, nasyitun 6, kaslanun 7. Ada 7 kosakata yang kita pelajari atau kita wajib kalian hafalkan ya. Jamil, hazil, samin, tawil, qasir, nasyid, dan kaslan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menerapkan kosakata kata sifat tadi ke dalam kalimat? Nah, dalam teorinya kalimat tersebut disebut na'at, man'ut, wa man'ut. Kata sifat dan kata yang disifatinya. Nah, dalam menerapkan kata sifat dan kata yang disifatinya, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yaitu dia harus sama jenisnya. Ya. Tadi kosakata yang kita pelajari tadi, ya, yang barusan ini. Nah, ini semua bentuknya adalah mudzakkar. Atau bentuknya maskulin, atau bentuknya laki-laki, ya. Kenapa? Karena dia tidak ada tanda ta' marbutoh, ya, ta' marbutoh di belakangnya. Kalau dia mau kita rubah menjadi
menjadi muannats, maka caranya sangat mudah, yaitu tinggal masukkan saja ta marbutoh di belakangnya. Jamil maka menjadi jamilah. Hazil maka menjadi hazilah. Samin maka menjadi saminah. Kayak lagu di itu ya, lagu di Afrika, samina mina wakau hakai itu beda lagi ceritanya ya. Samin, saminah, oke, saminah. Kemudian tawil menjadi tawilah. Begitu seterusnya. Kalau kita mau mengubah bentuk mudzakkar ini menjadi bentuk muannats. Nah, sekarang kalau kita atau kata benda atau kata yang disifati oleh kata sifat itu bentuknya mudzakkar, contohnya misalnya kita pakai nama Muhammad. Muhammadun, Muhammad jamilun. Jamil. Muhammad jamilun. Muhammad adalah laki-laki yang tampan. Muhammad adalah orang yang tampan. Nah, kalau misalnya kita sebut misalnya Fatimah, Fatimah, Fatimah jamilun. Fatimah cantik. Maka ini keliru. Kenapa keliru? Karena kata jamil bentuknya mudzakkar, sedangkan kata Fatimah bentuknya muannats. Lalu harusnya bagaimana, Pak? Harusnya adalah kita mengubah kata jamil dengan menambahkan ta marbutoh sehingga dia menjadi jamilah. Fatimah jamilah atau jamilatun. Sampai ini paham ya? Mudah? Kita ambil contoh lagi yang lain. Misalnya mistaratun. Mistara itu penggaris ya, Nak. Mistaratun. Mistaratun. Misalnya kita sebut penggaris itu pendek. Pendek tadi bahasa Arabnya apa? Pendek bahasa Arabnya adalah qasir. Mistaratun qasirun. Nah, pertanyaannya, apakah ini benar? Ya, salah. Kenapa salah, Nak? Karena mistaratun itu sifatnya muannats. Sedangkan qasirun bentuknya mudzakkar. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Tambahkan ta marbutoh di belakangnya sehingga menjadi mistaratun qasiratun. Ini paham ya? Penggaris itu pendek. Oke? Sampai ini paham? Nah, kalau kamu masih belum paham, diulang-ulang aja contohnya tadi atau rekamannya tadi. Insya Allah kalian akan mudah. Jadi kita sekarang kita coba latihan. Latihannya adalah kamu terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Buku itu bukan buku ya. Nah, kita coba dulu kosakata yang mudah. Gajah itu kurus. Gajah bahasa Arabnya adalah al-fil. Fil. Al-fil. Al-fil. Gajah itu kurus. Tinggal kamu terjemahkan. Kurus itu apa? Kemudian yang kedua, murid itu
laki-laki itu rajin. Murid itu bahasa Arabnya adalah tilmidun. Tilmidun. Yang terakhir, penggaris itu panjang. Penggaris tadi sudah ya, mistoratun. Mistoratun. Nah, panjang apa panjang tadi? Tinggal disesuaikan ya sayang ya. Oke. Demikianlah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau misalnya masih belum paham boleh ditanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tentang doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa tugas ini boleh dikirim ke WA atau boleh dikirim by email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.